Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kalau melihat cerita tadi Pak Argo, semakin banyak bahan Pak Argo di mana kelalaian menyebabkan matinya orang lain tadi. Unsur-unsurnya dikasih oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sekarang saya mau ke Mbak Nining Elitos, Ketua Umum KASBI. KASBI itu apa, Mbak? Langsung aja, langsung. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Baik, supaya masyarakat tahu aja. Apa yang Ibu lihat dari penjelasan di diskusi kita malam ini? Iya, pertama saya mewakili Konfederasi KASBI turut berduka cita atas musibah yang menimpa buruh PT Panca Buana, dan sekaligus prihatin. Tragedi ini bukan tragedi pertama, sudah beberapa kali di negeri ini terjadi musibah, bahkan sampai tragedi kemanusiaan. Kalau dulu di Kabupaten Tangerang ada buruh PT Panci yang kemudian hilang nyawanya tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan, kesejahteraan, dan penegakan hukum. Kalau kita lihat dari persoalan penjelasan dari beberapa narasumber tadi, kami semakin miris dan prihatin. Jangan-jangan buruh semakin apatis melihat pemerintah kita karena sangat lemahnya persoalan penegakan hukum, sangat lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya bagaimana memfungsikan mereka sebagai pemerintah yang memberikan perlindungan, kesejahteraan, kepastian hukum terhadap rakyatnya. Nah, ironis terjadi di PT Panca Buana ini adalah di mana tadi sudah disampaikan ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum, mulai dari persoalan ketenaga kerjaannya, buruhnya, mulai dari tentang persoalan perizinannya, persoalan tentang berbagai macam hal disampaikan tadi. Artinya ada indikasi kuat terjadi pelanggaran hukum. Nah, kita tidak lagi boleh membiarkan pelanggaran hukum ini bebas pelaku dan para pengusahanya begitu saja. Kenapa tragedi ini terjadi berulang-ulang? Artinya selama ini ada persoalan besar karena tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pengusaha yang nakal dan tidak tunduk kepada aturan hukum di negeri kita ini. Nah, terus kemudian seharusnya kita bisa melihat ini. Yang kedua adalah tentang persoalan dikaitkan dengan kebijakan secara nasional, di mana kita melihat dari penjelasan sampai persoalan prakteknya adalah negara melalui pemerintah hanya mengedepankan kepentingan modal dan investasi, tetapi mengabaikan aspek persoalan kemanusiaan, mengabaikan aspek tentang persoalan kesejahteraan, dan itu realita. Contoh misalkan di beberapa sampaikan tadi, kalau para dinas tadi menyampaikan, para dinas baik kota dan kabupaten tingkat provinsi sampai nasional, tadi hanya menyampaikan problemnya adalah persoalan minimnya sumber daya manusia atau keterbatasan manusianya untuk melakukan persoalan pengawasan. Saya bekerja di pabrik dari tahun 97 sampai sekarang mendampingi kaum buruh, berkali-kali datang ke dinas kota dan kabupaten termasuk di Kementerian Tenaga Kerjaan. Itu alasan yang sangat yang kemudian berulang-ulang dilakukan gitu, terjadi seperti itu. Nah, terus kemudian kita melihatnya seharusnya di mana pemerintah seharusnya bagaimana mendorong di tingkat perusahaan itu harus ada mendoronglah adanya serikat buruh, karena jangan dianggap serikat buruh itu lahir kemudian membuat keresahan atau membuat perusahaan bangkrut. Justru adanya serikat buruh itu adalah bagaimana mengontrol kemudian tentang pelaksanaan tentang hak-hak pekerja atau kesejahteraan buruh. Nah,
para pekerja ini kan, serikat buruh ini seharusnya menjadi mata telinga para pemerintah kita. Tetapi saya ini sering sebagai pelaku korban dan kemudian juga mendamping kaum buruh, seringkali kita datang ke dinas, kota dan kabupaten, bahkan sampai ke kementerian untuk mengeluarkan nota dinas saja itu bisa sampai 1 tahun. Contoh PT Adimik Precious Indonesia, 1 tahun kita berjuang bagaimana hanya untuk mengeluarkan nota dinas, padahal itu jelas melakukan pelanggaran hak-hak yang mendasar, hak normatif yang ada aturan hukumnya, kan gitu. Nah terus kemudian adalah kita melihatnya, jangankan mendorong untuk lahirnya serikat-serikat buruh di tingkat pabrik, pelanggaran kebebasan hak berserikat saja dilaporkan ke dinas tenaga kerja atau ke instansi terkait justru sering diabaikan oleh pemerintah kita gitu loh. Nah ini yang kemudian kita melihatnya, jangan sampai image bahwa kalau buruh sudah tidak lagi patuh karena melihat ruang-ruang yang kemudian seharusnya tempat mereka berteduh, berlindung, mendapatkan keadilan tidak lagi didapatkan, maka kejadian misalkan kenapa terjadi sweeping, terus kemudian terjadi persoalan buruh nutup jalan tol, karena itu ada kebuntuan persoalan kaum buruh. Apalagi tadi disampaikan buruhnya hanya 27 dilaporkan, padahal kita sangat tragis kalau melihat kondisi hari ini adalah pekerjanya yang pekerja kontrak, alidaya, ditambah lagi pemerintah kita baru ini mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2016 tentang buruh magang yang hanya bisa diberikan uang saku atau berdasarkan kemampuan perusahaan. Itu semakin tidak lebih memanusiakan para pekerja atau buruhnya gitu loh. Nah untuk itu kita mendorong, kalau memang itu bicara persoalan keterbatasan sumber daya manusia, tenaganya, seharusnya sejak awal sudah diantisipasi bagaimana persoalan penambahan. Kalau bicara tentang persoalan anggaran, negara selalu membuat setiap tahun kan anggarannya. Tapi saya miris tadi kalau bilang bahwa kota tidak punya kewenangan dalam persoalan persoalan pengawasan gitu loh, dan kemudian seolah saling melemparkan kewenangan, tapi pada dalam prakteknya padahal persoalan pembinaan dan pengawasan kan sudah disentralisir mulai dari kementerian, provinsi sampai ke tingkat kota dan kabupaten. Kalau dinas kota dan kabupaten tidak ada fungsinya, untuk apa? Itu juga banyak memakan anggaran negara, itu dari pajak rakyat, bubarkan saja kan kalau dinas kota dan kabupaten tidak ada gunanya gitu loh, apa yang disampaikan gitu loh. Nah kita menghendaki bagaimana bahwa pemerintah tidak lagi hanya mengedepankan aspek kepentingan investasi dan modal semata, tetapi adalah bagaimana mengedepankan aspek persoalan kemanusiaan, kesejahteraan terhadap kaum buruhnya. Nah di Tangerang ini saya banyak punya basis di Kabupaten Tangerang ini Pak Karni. Yang ironis adalah perusahaan-perusahaan di pemukiman warga ini seringkali tidak mudah kaum buruhnya untuk meminta apa yang menjadi haknya atau membentuk serikat buruh, karena ini ada sebuah sistem terstruktur yang kemudian terjadi pembiaran. Bahkan misalkan gini, ada beberapa perusahaan di Tangerang anggota Konfederasi Kasbi ketika membentuk serikat buruh bahkan juga memperjuangkan hak normatif yang ada aturan hukumnya, perusahaan menggunakan ormas atau tokoh masyarakat, bahkan juga ormas-ormas yang kemudian menyerang buruh ketika di pabrik untuk tetapi pihak kepolisian juga tidak melakukan penegakan hukum. Kenapa? Karena ketika beberapa kali terjadi penyerangan yang dilakukan ormas, bahkan buruhnya sampai dipukul karena digunakan oleh pihak perusahaan, tidak pernah dilakukan, tidak pernah diberikan efek jera terhadap ormas atau tokoh masyarakat. Bahkan yang bertanggung jawab persoalan PT Pancabuana yang memproduksi mercon ini adalah bukan hanya persoalan pemerintah di tingkat kota dan kabupaten, tetapi mulai dari tingkat RT, tokoh masyarakat termasuk desanya, karena tidak mungkin perusahaan itu berdiri tanpa diketahui mulai dari tingkat RT, tokoh masyarakat, desa, kota dan kabupaten kan gitu. Nah jadi kami
mendorongnya agar janganlah pemerintah kita selalu berkompromis memberikan ruang-ruang leluasa kepada pengusaha yang tidak mau tunduk kepada aturan hukum. Karena kenapa ini berulang-ulang? Karena memang ruang dan kesempatan itu selalu diberikan kepada kaum pemodal sehingga perilaku-perilaku ini berulang-ulang terjadi. Nah, saya sangat sangat coba kita bayangkan, dan kemudian ini kota yang dekat dengan kekuasaan, yang akses medianya cukup dekat, kemudian akses transportasi dan yang lain. Tapi bagaimana kalau kita lihat di kota-kota atau di daerah-daerah pedalaman yang di perkebunan, yang kemudian di industri-industri lain, kalau dinasnya seperti ini, saya yakin banyak buruh yang kemudian tidak lagi dimanusiakan, Bang Karni. Baik, Bu Nining. Sekarang Pak Iswan Abdullah, Vice Presiden KSPI. Ya, terima kasih Bang Karni Ilyas. Pertama, Presiden KSPI dan juga kami atas nama KSPI dan aktivis Gerakan Buruh di Indonesia turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga korban tragedi meledaknya pabrik petasan ini mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, di surganya, dan keluarga ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Dan yang harapan kami sebenarnya, kami KSPI sudah pasti menobatkan para korban ini menjadi pahlawan devisa, ya, yang seharusnya pantasnya yang hadir di pabrik kemarin adalah Presiden Jokowi JK, karena mereka ini hadir dengan bahkan mengorbankan jiwanya demi pertumbuhan ekonomi Indonesia sesungguhnya. Maka lebih pantasnya presiden kita yang hadir kemarin, yang datang ke keluarganya, bahkan mengunjungi pabriknya seharusnya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan sikap KSPI. KSPI menyikapi kasus ini adalah suatu hal yang sangat serius. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang serius dan juga tragedi pelanggaran K3 yang sangat serius. Maka mensikapi hal ini, tindakan dilakukan oleh KSPI tentu akan serius pula, sesuai dengan tingkat keseriusannya tadi itu. KSPI ketika ini terjadi, kami sebenarnya sudah menurunkan tim investigasi di Tangerang, KSPI Tangerang. Dalam hal ini teman-teman dari FSPMI. Temuan yang didapat oleh tim investigasi, ternyata ada beberapa hal yang kita temukan itu. Yang pertama adalah ada dugaan pelanggaran pidana. Paling tidak ada kelalaian sehingga menyebabkan korban kematian 49 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan tadi juga, adalah pelanggaran K3, ya, bagaimana perusahaan yang syarat dengan bahan-bahan berbahaya, perusahaan yang rentan terhadap ledakan, alat-alat perangkat K3 saja tidak memadai. Bahkan di dalam sistem K3 tentang pintu darurat, kemudian evakuasi dan sebagainya tidak ada. Ini yang terjadi, sehingga hal ini adalah sebuah pelanggaran, sebenarnya pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, itu Undang-Undang K3. Kemudian yang ketiga, temuan juga yang kita dapatkan itu adalah ternyata para pekerja ini dieksploitasi oleh para pengusahanya, yaitu dengan yang ketiga ini adalah dengan upah murahnya, ya, padahal kita sama-sama tahu bahwa tidak ada upah lebih kecil kecuali adalah upah minimum di kabupaten kota yang bersangkutan. Artinya kalau ada terjadi pengusaha membayar upah itu lebih rendah dari upah minimum, maka pidana harus dikenakan kepada pengusaha. Itulah yang terjadi. Kemudian yang keempat, pelanggaran yang keempat itu adalah tentang pekerja anak. Pekerja anak adalah pekerjaan yang serius juga, pelanggaran yang serius juga. Ini adalah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 74. Pekerjaan tidak dibolehkan di dalam aturan regulasi ketenagakerjaan di negara kita. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, yang kelima, pelanggaran yang kelima berdasarkan temuan tim investigasi dari KSP itu adalah ternyata dari berbagai pihak yang diwawancarai, karena perusahaan itu bukan di sini Pak, aslinya itu bukan di tempat ini, dari tempat yang sebelumnya kemudian relokasi di sini Bang Karni.
ternyata perilaku pengusaha ini adalah anti serikat buruh. Bahkan kalau ada orang yang mau bergabung dengan serikat buruh maka dia dipecat. Maka jangan heran kenapa perusahaan ini ya sampai terjadi tragedi ini, karena tidak ada serikat buruh yang mengawasi sepak terjang termasuk pelanggaran yang dilakukan ini. Ini sebenarnya yang terjadi. Kesimpulan dari pelanggaran tadi itu, akar masalahnya adalah lemahnya pengawasan ketenaga kerjaan. Kemudian kalau kita masukkan ke wilayah tanggung jawab siapa lemahnya pengawasan ketenaga kerjaan itu, tentunya dalam konteks yang lebih besar adalah tanggung jawab Presiden Jokowi JK sebagai kepala pemerintahan. Tetapi pemerintah memiliki kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Artinya kalau kita cari dari tadi kan nggak ada nih siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. KSPI menyimpulkan penanggung jawab utamanya itu adalah Kementerian Tenaga Kerja. Dalam hal ini adalah Menteri Tenaga Kerjanya yang punya tanggung jawab sehingga hal ini terjadi sampai korban 49 orang ini. Kemudian selanjutnya adalah yang ingin kami sampaikan itu adalah kejadian ini adalah bukan kejadian yang pertama, Bang Karni. Ini adalah kejadian yang terus menerus. Bahkan di tahun 2015 ada sekitar 28 orang terpanggang juga di Kabupaten Bekasi di MM 2100. Itu 28 orang terpanggang. Kemudian tidak ada tindakan langkah konkret yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, dalam hal ini adalah Hanif Dahiri, Pak Menteri Hanif Dahiri. Terhadap hal ini tidak ada. Beliau hanya menekan kepada BPJS Ketenaga Kerjaan akan memberikan santunan, padahal bukan hanya sebatas memberikan santunan. Kalau hanya memberikan santunan kemudian meminta kepada BPJS Ketenaga Kerjaan, saya kira tidak perlu ada menteri, ya. Maka dalam hal ini adalah termasuk pengawasan. Pengawasan itu adalah bukan hanya kementerian juga, karena pengawasan itu melekat juga bahkan pada 23 tahun 2014 itu adalah melekat kepada sekarang itu adalah Dinas Tenaga Kerja atau provinsi di bawah gubernur. Maka dalam konteks itu adalah yang bertanggung jawab, saran kami adalah Pak Menteri saya kira harus dimintakan pertanggungjawabannya, harus dicopot dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian yang kedua adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja juga harus dicopot dari jabatannya karena mereka lalai memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Bahkan mereka lalai membiarkan perbudakan, buruh dibayar murah tanpa ada proteksi perlindungan terhadap kecelakaan kerjanya. Maka dua institusi ini harus diberikan punishment, paling tidak ada sanksi moral ya gitu. Kalau kita perhatikan, saya kira kalau nggak mau dicopot, Pak Menteri itu sebaiknya mundur saja karena tidak sanggup sebagai seorang menteri. Ya, saya kira tidak ada salahnya ya. Kejadian yang sama pernah terjadi di Jepang, Pak Bang Karni. Itu terjadi di pabrik yang namanya pabrik Asbesitos. Asbesitos itu sebuah perusahaan di mana K3-nya tidak jalan dengan baik. Di mana yang terjadi adalah abu itu sebar kemana-mana sehingga menyebabkan terbunuhnya para pekerja sekitar ribuan orang. Akibat tanggung jawab moralnya Pak Menteri Perburuan Jepang itu beliau mengundurkan diri dari kementerian itu. Saya kira yang paling tepat bagi Pak Hanif Dahiri mundur sajalah daripada dicopot oleh Pak Presiden. Saya kira itu yang terbaik. Karena konteksnya serius, Bang Karnis, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang sangat tidak baik ini. Yang pertama adalah sikap kami KSPI menuntut. Yang pertama adalah kami menuntut bahwa pengusaha harus dipidanakan. Pengusaha harus dituntut pidana. Kemudian yang kita tuntut juga adalah poin pertama itu adalah sekali lagi adalah comot Kementerian Tenaga Kerja namanya Pak Hanif Dahiri dan comot kepala dinas terkait di mana wilayah terjadinya tragedi kemanusiaan dan pelanggaran K3 ini. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Saya kira pengawasan ini ya, saran yang terbaik tentu sesuai dengan konvensi ILO. Kalau kita serahkan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 ini, nanti akan ada lempar tanggung jawab, Bang Kari. Kemudian seperti kita saksikan tadi itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten menyerahkan itu tanggung jawabnya provinsi, kemudian Dinas Provinsi mengatakan kabupaten. Maka cara yang paling tepat adalah
Saya kira kita perlu menguatkan pengawasan ketenaga kerjaan ini. Saya kira kita harus tarik kewenangan pengawasan itu harus melekat di Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja sehingga bisa dikerahkan secepat mungkin. Saya kira di situ. Kemudian dengan kewenangan ada di Kementerian Tenaga Kerja, saya kira Kementerian Tenaga Kerja bisa membentuk komite pengawasan perburuhan sehingga ke depan tidak ada lagi tragedi kemanusiaan, kecelakaan kerja akibat K3-nya tidak terlaksana dengan baik. Itu kira-kira. Kemudian yang ketiga adalah insya Allah, karena ini adalah bukan kejadian pertama Bang Karnis, ya, insya Allah kita akan mengangkat kasus ini, ya, karena kebetulan presiden kami itu adalah salah seorang anggota governing body ILO. Kalau pemerintah tidak sungguh-sungguh menyelesaikan kasus K3 ini, masalah perlindungan protes terhadap keselamatan pekerja Indonesia ini, insya Allah, karena sudah ada 3 nih Bang Karni. Satu, PT Mandom di Bekasi tahun 2015, 28 orang mati terpanggang, tidak ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab pada hal itu. Kemudian tentu yang kemarin perbudakan di PT Pabrik Panci di Tangerang juga itu pada waktu itu, ya. Kemudian yang terakhir yang sekarang ini, maka kalau ini tidak terjadi, insya Allah dalam sidang ILO tahun 2018, insya Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah, kelalaian pemerintah dan para pengusaha, insya Allah ini akan disampaikan dalam sidang ILO tahun 2018. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah, Saya kira terakhir. saya kira yang tidak kalah penting lagi adalah poin yang kelima adalah kita menuntut kepada pemerintah, jangan pemerintah itu terlalu pro investasi. Kita tidak menolak investasi, tapi investasi itu harus memberikan perlindungan kepada para pekerja. Apa indikator perlindungan kepada pekerja itu? Salah satunya adalah mereka harus diupah yang layak. Kemudian yang berikutnya adalah terjaga dari hal-hal yang seperti tragedi yang menimbulkan kematian seperti ini. Tentulah hal-hal lain kebebasan berserikat. Intinya adalah gerakan buruh ada 3 hal yang sangat substansial. Kalau 3 substansi ini adalah ada yang terjadi dimanapun, biasanya gerakan buruh akan hadir. Pertama adalah masalah kemanusiaan, ya, kasus ini adalah masalah kemanusiaan. Yang kedua adalah masalah kesetaraan, karena dalam kasus ini, mohon maaf Bang Karni, ada ketidaksetaraan, ada diskriminasi sikap pemerintah. Kalau pada para pekerja begitu lambannya, kita bisa lihat tadi, kami miris mendengarkan bagaimana sikap pemerintah tadi itu. Nggak ada langkah konkret memberikan perlindungan. Tapi beda kalau kepada para pengusaha, luar biasa mereka responsif dan luar biasanya itu sampai 14 paket kebijakan diberikan pada para pengusaha itu. Sementara para buruh ini dibiarkan meninggal dengan ketidakberdayaan demikian seperti ini. Kami tidak menolak investasi, tapi tolonglah investasi itu yang ketiga memberikan perlindungan. Yang ketiga apa? Saya kira itu aja. Ya, Rehat kita sebelum berusaha.